Surat apa nih? Waduh, aku baru dapat surat pemberitahuan pemeriksaan pajak nih. Gimana ini? Apa ada yang salah ya sama laporan pajak gue? Hmm, Nah, kalau teman-teman mengalami hal seperti ini, teman-teman tidak usah panik ya, tetap santai saja dan yang paling penting teman-teman itu mempersiapkan semua bukti dan dokumen yang diminta oleh para pemeriksa pajak. Nah, itu betul sekali teman-teman. Jadi, pemeriksaan pajak itu proses rutin yang biasanya untuk memastikan bahwa laporan keuangan kita itu sudah benar. Bukan berarti ada masalah besar kok. Nah, biar teman-teman ini tidak bingung, yuk kita pelajari bersama apa saja yang biasanya diperiksa oleh para pemeriksa pajak. Jadi, pemeriksaan SPT masa PPH, pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pemeriksa pajak meliputi PPH pasal 21, 22, 23, dan 26. Langkah pertama dalam pengujian kelengkapan objek pajak adalah memanfaatkan data internal dan eksternal oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, pemeriksa pajak ini akan membandingkan data seperti bukti potong dari lawan transaksi untuk memastikan apakah semua penghasilan atau seluruh objek pajak itu sudah dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, langkah kedua yaitu analisis angka. Misalnya, pemeriksa membandingkan kenaikan volume produksi dengan pelaporan gaji pegawai. Nah, jika ada ketidakwajaran, bisa jadi ada objek pajak yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. Nah, langkah ketiga adalah penelusuran angka. Ini berarti angka-angka di laporan SPT ditelusuri ke laporan keuangan, buku besar, hingga ke jurnal umum untuk memastikan apakah transaksi itu sudah tercatat semua atau belum. Langkah selanjutnya adalah penelusuran bukti, di mana pemeriksa itu akan mencocokkan transaksi dengan bukti pendukung seperti slip gaji, kontrak, atau invoice. Yang tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa setiap transaksi itu mempunyai bukti yang sah dan juga sesuai dengan nilai sebenarnya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah ekualisasi atau rekonsiliasi, di mana pemeriksa akan mencocokkan angka-angka antar laporan. Misalnya itu membandingkan objek PPH pasal 21 dengan biaya tenaga kerja dalam SPT tahunan PPH badan. Nah, jika ada selisih, harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah konfirmasi ke pihak ketiga, di mana itu pemeriksa akan mengirimkan pertanyaan ke lawan transaksi wajib pajak. Langkah selanjutnya adalah pengujian kebenaran penghitungan matematis. Pemeriksa memeriksa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan hitung. Kemudian masuk ke pengujian kebenaran penghitungan PPH terutang. Ini termasuk memeriksa apakah metode penghitungan sudah tepat, tarif yang digunakan itu sudah sesuai, dan pengurangan seperti PTKP itu sudah sesuai. Terakhir, dilakukan pengujian kebenaran kredit pajak, yaitu memeriksa bukti potong atau SSP yang diakui oleh wajib pajak. Pemeriksa mencocokkannya dengan data internal DJP atau konfirmasi ke pihak pemotong untuk memastikan keabsahannya. Jadi, dari kelengkapan pelaporan sampai dengan kebenaran perhitungan, semuanya itu diuji secara menyeluruh. Nah, pemeriksaan itu penting loh, karena untuk menjaga kepatuhan pajak dan mencegah kekurangan pembayaran. Yang penting kita siap dokumen dan tetap tenang, karena kalau kita tertib dari awal, maka pemeriksaan juga lancar. Pemeriksaan pajak bukan tentang mencari kesalahan, tapi memastikan semuanya itu sudah sesuai dengan aturan. Dengan tertib administrasi dan dokumentasi yang rapi, kita bisa menghadapi pemeriksaan dengan percaya diri. Yuk teliti sebelum lapor, karena Taat pajak itu keren dan pajak untuk negeri.
tapi Saya lihat itu konti pajak gitu.